Apa maksud berlebih-lebihan di dalam beragama? Apa ada ayat atau hadis yang menjelaskan atau mendasarinya? Ada. Jadi berlebihan dalam agama itu, ya sampai itu. Mestinya tidak diperintahkan untuk dikerjakan, kita malah kerjakan. Yang dilarang kita langgar. Nah, itu berlebih-lebihan. Seperti mengangkat yang diterangkan dalam Al-Quran itu, misalnya Nabi Isa alaihi salam itu seorang rasul. Nah, diangkat seolah-olah menjadi Tuhan, itu berlebih-lebihan. Mengangkat Nabi tidak pada tempatnya. Kita juga begitu. Nabi Muhammad itu seorang rasul, manusia biasa menerima wahyu. Kalau kita melebih-lebihkan Nabi Muhammad seolah pemberi rezeki, ya, Nabi Muhammad itu zat yang memberikan rezeki, atau Nabi Muhammad itu sebagai, kita menempatkan pada posisi yang lebih dari posisinya, berlebih-lebihan namanya. Nabi Muhammad itu seorang rasul dan tidak akan mati, itu seumurnya hidup. Nah, itu berlebih-lebihan juga. Coba dibaca ayatnya dalam surat An-Nisa 171, itu ada yang menyebut berlebih-lebihan gitu. Surat An-Nisa nomor surat 4 ayat 171. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haqq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu salasah intahu khairan lakum innamallahu ilahu wahid subhanahu ayyakuna lahu walad lahu ma bis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan yang diciptakan dengannya, kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, dan dengan tiupan roh darinya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan janganlah kamu mengatakan Tuhan itu tiga. Berhentilah dari ucapan itu lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa, Maha Suci Allah dari mempunyai anak. Segala yang di langit dan di bumi adalah kepunyaannya. Cukuplah Allah sebagai pemelihara. Ya, itu berlebih-lebihan dalam beragama itu. Menganggap Isa putranya Maryam itu dianggap sebagai salah satu di antara Tuhan. Tuhan itu tiga, salah satu di antaranya Maryam, ada tiga unsur. Ya. Atau menganggap Isa itu sebagai putra Tuhan. Itu berlebih-lebihan. Allah kok punya anak, padahal Allah itu lam yalid wa lam yulad. Kalau mengangkat kedudukan Isa tadi melebihi dari yang sebenarnya, tentunya berlebih-lebihan. Atau beragama yang tidak diperintahkan oleh Allah kamu lakukan, berlebihan. Beribadah yang suka menambah-nambah ibadah yang tidak dicontohkan Nabi, ya berlebih-lebihan itu. Bang Nabi aja cuma gitu kok kamu malah menambah. Seolah-olah apa yang saudara lakukan itu lebih baik daripada yang dilakukan oleh Nabi. Padahal kita diperintah oleh Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Hasanah itu Nabi. Di dalam ayat malah dijelaskan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad, kalau kamu cinta pada Allah, ikuti aku, ikuti Nabi maksudnya. Maka orang yang tidak mengikuti Nabi malah membuat cara sendiri, tentunya berlebih-lebihan dalam dia beragama. Itu lagi dalam surat Al-Maidah ayat 77. Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 77. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaum min qabdallu min qablu wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil.
Katakanlah, hai ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan atau melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya, yakni sebelum kedatangan Muhammad, dan mereka telah menyesatkan kebanyakan manusia, dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Ya, itu maksud berlebih-lebihan. Jangan kamu berlebih-lebihan melampaui batas dengan cara tidak benar dalam agamamu. Jadi melakukan agama yang tidak benar, tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, itu namanya berlebih-lebihan di dalam kita beragama. Maka kita beragama itu ya pas saja. Apa ibadah yang dicontohkan Rasulullah itu dikerjakan. Ya. Maka sampai Nabi mengatakan, ya, syarul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara urusan itu ibadah yang diada-adakan, yang baru. Kita mengadakan ibadah yang tidak contohkan Nabi, tidak contohkan para sahabat, itu namanya berlebih-lebihan. Itu jelek-jelek urusan ibadah, dilarang oleh Allah. Nah, maka ibadah itu wala taquma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu melakukan yang kamu belum tahu ilmunya. Maka antara ibadah dan ilmunya itu dahulu ilmu, setelah tahu ilmu baru beribadah, melaksanakannya. Jadi cara kasarnya itu ngaji dulu baru melaksanakan hasil ngajinya. Nah kalau belum ngaji dah ngamalkan, ya sudah begitu memang dulu ikut-ikutan aja. Kalau setelah ngaji tahu ternyata keliru, ya ditinggal, ikut yang benar. Benar di sini artinya yang ada dasar tuntunannya. Kalau nggak ada dasar, walaupun sudah dikerjakan bertahun-tahun, ternyata tidak didasari dengan kebenaran, ya ditinggal. Orang munafik, ya kalau yang mengatakan berlebihan orang munafik tidak bisa jadi ukuran. Orang munafik kadang-kadang melihat orang yang beriman itu juga dianggap berlebih-lebihan dalam beragama, tertipu dalam beragama. Jadi saudara yang jauh-jauh dari Tulungagung, dari Aceh, dari itu ya orang tertipu itu. Kalau bagi orang munafik tidak paham tentang apa yang dilakukan, masa jauhnya sekian cuma kehilangan uang mau ngrungokke wong ngobrol. Maksud saudara-saudara yang datang ini hari Minggu itu hari apa? Libur, hari untuk keluarga, untuk panjang lah kok. Ya, dibuang waktu hanya untuk di situ. Nah, itu kalau orang Jawa ngenenge kuwi kena gendang. Kena guna-guna gitu. Kena guna-guna. Ya. Coba dapat apa? Nah, dia tidak tahu apa yang didapat. Orang munafik itu setiap orang melakukan tuntunan agama, artinya bersungguh-sungguh dalam beragama, dianggap orang itu tertipu oleh agamanya. Agamanya rasa dadak gitu-gituan. Sekedar sholat, wah sudah rasa dadak ngaji sana kemari. Waktu satu hari untuk apa itu? Dapatnya apa? Baca ayatnya. Surat Al-Anfal ayat 49. Orang munafik itu melihat orang mukmin beragama itu jutek dia. Padahal dia tidak mengamalkan, hanya melihat saya itu pagi ngaji, nanti sore sih ngaji lagi. Nah, apalagi yang pimpinan-pimpinan daerah itu pertemuan hari Minggu itu hari libur malah dari pagi sampai sore. Ya, yang dari Surabaya, dari Cepu, dari Randi Blatung berangkat pagi, nanti pulang sampai di rumah malam. Dapatnya apa itu? Nah, orang tertipu oleh agamanya itu. Coba baca surat Al-Anfal nomor surat 8 ayat 49. Idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i dinuhum wa may yatawakkal 'alallahi fa innallaha 'azizun hakim. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu, yakni orang-orang mukmin, ditipu oleh agamanya. Allah berfirman, barang siapa yang tawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Orang munafik itu orang yang ada penyakit dalam hatinya. Melihat orang Islam melakukan agamanya dengan sungguh-sungguh itu dikatakan itu ditipu oleh agamanya.
Sudah untuk kepentingan agamanya, ya mau korbankan waktu, tenaga, bahkan uang pun dikorban, itu tertipu oleh agamanya. Itu orang munafik. Ya. Tapi Allah sudah mengatakan, wa may yatawakkal 'alallah fa innallaha azizun hakim. Siapa yang bertawakal pada, tidak usah digubris. Ya, pembicara orang munafik itu biar mau katakan apa. Orang munafik itu cara beragama kan cuma setengah-setengah. Kalau ketemu orang mukmin dia tampakkan mukminnya, tampakkan imannya. Tapi kalau ketemu setan-setan jadi setan lagi, gitu lah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kalau berkumpul dengan orang yang beriman, dia menyatakan keimanan, menampakkan keimanannya. Tapi kalau berkumpul dengan setan-setan, dia menyatakan saya sama dengan kamu, sependirian dengan kamu. Nah, kamu tadi sering lihat bersama orang-orang mukmin tadi, innama nahnu mustahzi'un. Itu hanya pura-pura. Saya ngaji itu hanya pura-pura, saya sholat itu ya tidak sungguhan. Sebetulnya saya itu ya sama dengan kamu. Itu kalau ketemu setan ngomong gitu. Tapi kalau ketemu orang beriman nyatakan amanah, saya itu beriman seperti kamu. Nah, itu orang munafik. Agama itu rasa tenang, tidak usah sungguh-sungguh. Nah, kalau sungguh-sungguh itu tertipu oleh agamanya. Itu kata orang munafik. Tapi yang dimaksud oleh Allah berlebih-lebih dalam agama itu menempatkan agama ini tidak pada tempatnya. Suka membuat tambahan-tambahan ibadah sendiri, atau menempatkan Nabi Muhammad itu seolah-olah bukan manusia lagi, tidak akan mati, apalagi mendatangkan rezeki, mendatangkan itu sudah semuanya berlebih-lebihan dalam agama. Baiklah Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu semuanya, saya akhiri pengajian pada siang hari ini. Mari kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa semuanya, apa yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Saya berharap dengan memutar kembali ceramah kenangan bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino ini dapat menambah khasanah ilmu yang kita miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.